الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfama. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitaraini amin. Wa akhlisil amala fa innan naqidha al-mu'tabira al-mumayyiza bainal hasani wal qabihi wa huwa Allah ta'ala basirun ay mutali'un muraqabun li jami'il ahwal. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani tuba liman tabat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illallahi ta'ala. Wa ma'khudun qawlihi sallallahu alaihi wasallam lil Mu'adz radhiyallahu an akhlisil amala yazika minhu al-kalil. Nyambung yang semalam lah. Akhlisil amal, kata beliau. Semalam itu ujar Sidin, kata beliau, menyuruh Abu Dzar. Ujar Sidin, wahai Abu Dzar, perbaharui itu perlayaran engkau, perbaharui itu kapal engkau, bahwasanya laut itu penuh dengan gelombang. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil sangu, bawa sangu, bahwasanya perjalanan untuk akhirat itu, kata beliau, adalah panjang perjalanannya, bait, panjang. Ambil itu sangu yang sempurna. Kalau bahasa kita tuh amal yang sempurna. Karena perjalanan kita tuh jauh dan melelahkan. Dan kata beliau, ringankan beban kita. Beban kita diringankan. Yang ketiga, wa akhlisil amal, Jarsidin, yaitu beramallah dengan ikhlas. Fa inna naqidha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bisa membedakan antara amal kita itu nang ikhlas dan kada ikhlas. Tahu Allah taala basirun, beliau mengetahui. Allah Subhanahu wa taala al-mu'tabir, yang memandang, memilah-milih amal kita itu yang ikhlas dan kada ikhlas itu diketahui oleh Allah taala. Walaupun zahirnya bagus, zahirnya bagus, kelihatannya bagus, pakaian lengkap seberataan, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui amal itu nang ikhlaskah atau kada. Diketahui oleh Allah taala. Di situ kita harus yakin. Karena tingkatan keikhlasan ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan makam keilmuannya itu berbeda-beda. Orang itu dikatakan ikhlas misalnya di tingkatan syariat, misalnya di tingkatan orang awam. Itu asalkan dia mengucap lillahi ta'ala, ikhlasnya sudah. Tapi tidak mengerti arti lillahi ta'ala itu. Jadi dia tidak mengerti makna ikhlas yang sebenarnya. Tujuannya orang ikhlas doang sudah. Karena aku ini beribadah karena Allah Ta'ala. Sudah ikhlasnya. Ikhlaslah itu, ikhlas. Walaupun tidak setingkatan dengan orang yang ahli ilmu. Di situ dia dalam keikhlasan itu kadang-kadang terpandang makhluk, minta muliakan makhluk, hendak pahala, macam-macam, kadang menggenang, kadang memberi pahala. Jadi ikhlas juga sudah. Jangan kita mengatakan orang ini kada berilmu ini lalu kada ikhlas.
Kada bisa. Karena ikhlas itu bainal abdi, antara inya aja, wa baina rabbih, dengan Tuhannya aja yang tahu keikhlasannya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memilah-milih tadi, yang mu'tabir, yang memandang inya itu ikhlas atau kada. Cuma kita laksanakan aja bila inya menyambat lillahi taala, tujuannya kepada Allah taala, berarti murni tujuannya kepada Allah taala. Kada nang Tuhan lain tuh. Walaupun setelah dia mengerjakan tadi itu, misalnya hendak minta puji orangnya, hendak pahala, itu tingkatannya memang tingkatan awam. Tingkatan dia awam. Dia itu ikhlas karena tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Baginya yang di tingkatan orang yang awam. Adapun di tingkatan orang yang sudah di tingkatan salikin, misalnya orang yang sudah mendapatkan nurul iman namanya, benar-benar ada di hatinya tuh cahaya keimanan. Dia itu memandang dalam keikhlasannya tuh benar-benar dia itu beribadah semata-mata memandang anugerah Allah Ta'ala. Aku ini kada kau beribadah selain daripada ditulungi Allah Ta'ala. Sehingga dalam dia beribadah itu dia menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Kada lagi masuk yang lain. Orang lain hendak minta puji dengan orang lain, orang lain pun jadi berhajat juga dengan Allah Ta'ala. Orang lain hendak kita pandang minta supaya dia dihormati orang lain pun mengharapkan juga dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehormatan oleh orang lain, berharap juga kepada Allah taala untuk dihormati. Sehingga nilai-nilai yang tujuannya selain daripada Allah taala itu benar-benar keluar di hatinya. Kalau orang yang syariat tadi sekedar dimuntung, tetapi di hatinya masih ada. Masih ada yang lain, masuk yang lain, hendak minta puji, hendak minta pahala. Sebertaan. Ini kalau orang di tingkatannya sudah salikin, sudah bisa dia memandang bahwasanya ibadahnya itu benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niatan untuk mendapatkan pahala kada ada niatnya, untuk mendapatkan pujian orang kada ada. Itulah jurang itu di makam muridin atau syalikin ini, orang itu benar-benar di makam menyaksikan terus kebesaran Allah taala. Menyaksikan terus inya, nyaman inya. Jadi ibadahnya tuh nyaman. Orang banyak, orang sedikit, baik bersembahyangan. Apakah tetap pandangannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bujur-bujur sudah dalam keadaan ikhlas namanya. Kadang memandang lagi bila orang itu baik, wah, atau orang itu banyak lalu lain dia baca Fatihah. Itu sudah berubah namanya, keikhlasannya berubah. Namanya orang yang ikhlas ini kadang memandang lagi banyak sedikit, kadang memandang lagi nya. Dipandangnya itu adalah seberataan punya dia ini anugerah. Jadi kita tuh mencapailah makam ikhlas ini banyak runtunannya. Artinya kada bisa bang, aku ini sudah belajar ikhlas buahnya jadi aku ini kira-kira sudah termasuk orang yang ikhlas. Pas keluar masjid hilang sandal, besar bungul buahnya ini aja. Tahu aja habis mengaji masih menyuntan sandal aku aja. Nah itu belum masuk lagi kita. Kita ini belajar ikhlas itu biar pun segudang ilmunya. Kalau kada kita menghayatinya, mengertinya, bujur-bujur dibimbing guru, kada bisa kita mencapai ikhlas itu. Yang sebenarnya itu bisa hilang sandal ulun belik nih. Mentis biar gore ulun dia ikhlas kada pian ini aja. Jadi seperti itu. Keikhlasan itu seperti itu, banyak makam ikhlas itulah. Dulu kita menapaki ini dulu makam ikhlas. Pian bawiritan ikhlas membuangkan waktu dulu. Yalah. Hendak berkawanan buang waktu untuk bawiritan. Itu di makam salik ini harus kita itu mengikhlaskan yang ada pada batin kita dan ada yang pada di zahir kita. Nang asalnya rami itu berkawanan. Ampih kita berkawanan. Karena apa? Lebih mementingkan membersihkan yang di luar ini diikhlaskan dulu. Soberataan diikhlaskan. Artinya untuk mencapai nang keikhlasan yang sebenarnya tadi itu, yaitu berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di makam orang salik itu seperti itu. Ikhlasnya dari perbuatannya ikhlas. Dari amaliyahnya ikhlas harus seperti itu. Berkorbannya belajar kadang mengeluh seberataan itu dipelajarinya dulu. Ini kalau di makam salikin. Kalau orang di makam yang di makam awam tadi itu biarnya ikhlas habis menyumbang, jawabannya. Dan laikam tadi aku menyumbang. Nah itu aku ikhlas saja itu aja nggak ada apa-apa itu. Bayar 2 buting itu aja gambar Soekarno Hatta biasa ya aku jadi. Masjid sana aku 3 biasanya ya. Nah, ikhlas saja aku itu aja. Nah itu ikhlasnya orang-orang yang awam seperti itu nggak ada apa-apa. Iya, menyangka ada orang nang kakak itu kada jadi masjid juga. Enggak ada aku 5 juta aja kada jadi mihrab itu bujur juga. Biar punya situ. Tapi aku ikhlas aja bang buahnya aja. Nah itu kada apa-apa itu.
Nah, itu keikhlasan seseorang itu di tingkatan awam. Nah, di tingkatan salikin inilah yang banyak. Keikhlasan itu orang yang menjalani ini harus paham. Dalam ibadah itu harus paham. Kita nih harus ikhlas kayak duduk kayak ini. Duduk seperti ini itu harus di makam bujur ikhlas. Ikhlas itu bukan orang guru ikhlas dia mendengarkan pian. Lebih daripada itu pian meninggalkan keluarga, meninggalkan anak di rumahnya. Pian tinggalkan, itu bentuk juga dari kata keikhlasan. Karena ikhlas ini nanti membawa kita kepada makam tajrid namanya. Di mana kita benar-benar ikhlas itu yaitu di makam wasilin. Nah, jadi yang ketiga adalah ikhlas itu di makam wasilin. Dia benar-benar melihat ketika seseorang itu ikhlas di makam wasilin ini benar-benar rasa menyaksikan terus Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya nih. Nah, makanya disebutkan di sini kan al-ikhlasu jasidin ainak bidu, yaitu fa innal amal akhlisil amal fa innan nakidha ay mu'tabira al-mumayyiza bainal hasani wal qabih, di antara yang baik dan tidak baik itu yaitu huwallahu taala. Jadi Allah taala tuh kalau di pandangan orang yang sudah di makam wasil, di makam orang nang arif billah, arifin nang sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, inya tuh benar-benar menjaga bahwasanya amalnya ini kada boleh rusak. Kada bisa rusak bujur-bujur lillahi taala. Karena dia sudah merasakan bagaimana Allah taala itu bersifat ilmu, bersifat basir, melihat Allah taala, mengetahui, sehingga di batinnya pun kada bisa lagi bergisir selain daripada mengharapkan dan melihat kepada kebesaran Allah Ta'ala. Makanya orang di tingkat wasil ini ibadahnya itu pertama dia melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah dalam ibadahnya itu senantiasa ada roja dan khaufnya. Takut dia itu dalam beribadah itu lepas hatinya. Takut dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dia seperti itu. Khauf dia. Roja itu setiap gerakannya, setiap perbuatannya senantiasa mengharap kebesaran Allah Ta'ala sehingga itu perbuatan terjadi. Berarti itu masih banyak yang kita kisahkan. Ini adalah masalah orang yang sudah di makam wasil ini beribadahnya seperti apa. Ai basirun jarsidin, melihat, maha melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah di makam ini, di makam dia itu benar-benar sifat Allah Ta'ala itu, bahasa kita itu mesra dengan ia, mesra dengan hati jahirnya, mesra dengan batinnya, maka dia akan merasakan sifat basirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, melihatnya Allah Ta'ala tadi. Nah, orang yang mesra di sifat basir inilah orang yang seperti ini begeritik di hati gin kadawani sebenarnya. Orang yang sudah ini, karena dia itu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa yang ketika dia hendak bergeritik, ketika dia itu ada beriktirat di dalam hatinya, mau beriktirat itu merasa dia itu diketahui sudah oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang yang tenggelam di dalam sifat basir ini dia berdiam aja, kada berani. Kadang-kadang orang yang seperti inilah kada pemandir. Mun kita pemandir benar. Orang yang seperti ini kada pemandir, takut tersalah. Kalau kada sirnya itu datang, kalau orang yang sampai, kalau kita ini menyampaikan kada bisa, kita kada berpandir, kada mungkin kita berisyarat menyampaikan lah. Nah, jadi seperti itu. Ai basirun itu jadi sini mutaliun. Arti basirun itu di sinilah mutaliun. Wa muqarrabatun jadi wa muqa wa murakabun. Murakibun. Jadi arti basir itu adalah mutaliun. Mutaliun itu bahasa kita melihati terus. Nah, kayak ini bahasanya. Bukan berarti Allah Ta'ala di hadapan kita adalah, cuma bahasanya tuh ikamnya apa mutala aja. Melihati. Dia itu merasa dilihati terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beribadah tuh merasa dilihati. Makanya orang tuh beribadah tuh anta budaka annaka taraf fa illam taraf fa innahu yarak. Bujur-bujur kita ini beribadah itu seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat akan kita. Kalau kada kita rasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat. Namanya dia tadi musyahadah dan muraqabah. Kalau mutaliun itu benar-benar kita itu dalam keadaan namanya muraqabah. Mutaliun bujur-bujur dilihati. Maka melihat Allah Ta'ala ini lah bukan nang di luar aja. Kada sampai ke dalam dilihati Allah Ta'ala.
Sehingga apabila kita itu dibukakan basirnya Allah Ta'ala tadi, jarulun, kita ini melihat benar bahwasanya kita ini kada berdaya apa-apa. Itu orang itu di makam haya biasanya tuh, di makam malu di sisi Allah Ta'ala itu, karena dia merasakan bahwasanya Allah Ta'ala melihati dia. Itu makam orang itu malu. Di dalam sembahyang itu dia melihat, di dalam berzikirnya dia melihat, merasakan apa yang di dalam hatinya ini. Kalau tergisir ya sedikit daripada memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia malu. Makanya sebagian aulia itu memadahkan inya kafir jenya. Kalau Ibnu Athaillah memadahkan aku kada muslim lagi jenya. Jadi sidin kada selamat lagi bahasa kita itu. Kalau hatinya ini benar-benar tergisir daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kayak inilah banyak berdiam. Berdiamnya ini nak ibadah. Itu yang berat adalah berdiamnya itu ibadah. Ay mutaliun murakabun li jami'il ahwal. Seluruh pekerjaannya itu dipantau, dilihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling lezat sudah orang bila bisa kayak ini. Pian asik terus. Biar soranganan asik ya. Kenapa? Karena yang memandang itu zat yang sempurna dengan kita. Itu maulah kita itu asik. Kita ini merasa dilihati, bahasa kita tuh orang nang bujur-bujur melihat dengan kita. Bukan jahir kita aja dilihat, batinnya pun dilihat. Sehingga kita tuh kadang diberikan rasa khauf, takutan yang sebenarnya. Nah, di sini orang itu tergantunglah musyahadahnya. Ketika dia memusyahadakan sifat basar nih, dia itu merasa bila berbuat sesuatu rasa dilihat, sampai nanti ke batinnya itu dilihat, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam beribadah tadi bujur-bujur khaufnya. Nampak benar khaufnya. Fa inna Abu Sufyan adarani Sulaiman abrani tuba liman tabat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi la yuridu illallah. Nah, inilah nang sebujur-bujurnya, yang sebujur-bujurnya. Jar sidin jar Abu Sufyan adarani tuba jar sidin, beruntung liman bagi orang yang mana orang itu, kata sidin, kata beliau, beruntung baginya tuh apabila dia melangkah satu langkah saja, melangkah satu langkah fi umrihi, pada umurnya, di dalam umurnya tuh la yuridu illallah ta'ala, kada mengharapkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau pian pahami, sebenarnya orang yang seperti ini ya orang-orang yang kisahkan tadi itu, orang yang senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam orang itu sudah benar-benar makam wasil yang sebenarnya, makam khauf yang sebenarnya. Makam di mana orang ini kada pernah lepas daripada sifatnya Allah Ta'ala. Ujar sidin beruntung bagi orang yang setiap langkahnya itu pada umurnya itu tujuannya kecuali kepada Allah Ta'ala, bujur-bujur ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia waktu mengangkat batisnya itu berharap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terturun pulang. Ketika dia menarik napas, dia berharap pulang untuk keluar napasnya. Ketika dia bergerak, itu berharap pulang untuk terdiam. Sampai hatinya itu, ketika hatinya berbicara, dia itu senantiasa berharap dengan Allah Ta'ala bisa menggerakkan, bergeritik, berbunyi hatinya tuh, bahasa kita tuh. Ingat terus, karena merasa apa? Merasa diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seberatan, merasa dilihati terus. Nah, orang ini kalau sudah di makam ini ngarannya lah, orang itu sudah di makam zikir jat namanya. Zikir jat namanya. Arti zikir jat itu setiap langkah, setiap napas, setiap gerakan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu bukan jahir aja lah. Zikir ini kalau jahir kan diucapkan. Kalau sir itu kan diucapkan. Zikir nih kalau sir itu kan diucapkan. Walaupun berhuruf bersuara di dalam hati Allah, Allah, Allah. Itu sir namanya. Orang tuh berdiam misalnya Allah, dalam hatinya Allah, Allah, Allah. Sir namanya. Sir yang lebih hebat itu dua makam, yang sir yang bagus itu, yaitu sirnya murakabah dan musyahadah. Itu hebat orang itu. Dia kada berzikir, kada dalam hatinya Allah, Allah. Tetapi setiap gerakannya ini merasa bahwasanya ditulungi terus oleh Allah Ta'ala. Itu zikir juga namanya sir, namanya zikirnya sir. Maka tadi setiap khutbah jasidin lahu lillahi ta'ala, setiap langkahnya itu ingatnya dengan Allah Ta'ala. Ingat apa? Ingat kepakirannya.
Inya kada kau malangkah, inya kada kau bagarak, inya kada kau bahinak ilallah. Tujuannya seberataan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di dalam ilmu tauhid namanya menghilangkan akuan namanya. Menghilangkan akuan sampai dia merasa tidak mempunyai apa-apa lagi. Inilah namanya orang wasil. Jadi kalau kita itu hendak bujur-bujur ikhlas yang sebenarnya, nampak yang sebenarnya seperti ini dulu. Tujuannya bujur-bujur kepada Allah Ta'ala. Satu tadi, di makam orang awam beribadah. Baru naik makam kita. Bahwasanya tujuannya itu memang kadang untuk manusia. Melihat dalam ibadah itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah benar-benar dia kada merasa lagi bahwasanya dia beribadah, yang nampak cuma kebesaran Allah taala. Inilah makam arif billah namanya, makam wasil. Sehingga napasnya, geraknya, diamnya, sabartaan di dalam zikrullah namanya. Ingat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam yang sebenarnya orang itu merasakan kelejatan terus. Nah, yang suranganan ini asik. Inilah makam ikhlas yang sebenarnya. Makanya sidin ikhlasil amal. Amal itu macam-macam, kadang mesti sembahyang. Amal itu artinya pekerjaan, gerak, diam kita itu amal namanya. Ulun memandang pian ini amal ya namanya. Ulun menggerakkan tangan ulun amal ya namanya. Amal namanya. Akhlis, bujur-bujur nampakkan siapa sebenarnya menggerakkan kita itu, melihatkan kita itu. Inilah yang sebenarnya ikhlas yang sebenarnya. Yang kita jalani ini misalnya tadi dari awal tadi itu, dari jalan tadi, beribadah kita supaya ikhlas, itu supaya tajali yang sebenarnya memberi ikhlas itu. Bila hati pian itu kada ada lagi yang pian pandang selain daripada Allah Ta'ala, kesempurnaannya di dalam sembahyang itu nyaman, lezat. Nah itu ikhlas yang sebenarnya. Bersih hati pian daripada memandang yang lain. Itu baru ikhlas yang sebenarnya. Yang sebenarnya, mudahan kita sampai ke makam itulah, ke makam di mana-mana ikhlas itu, yang sebenarnya ikhlas itu adalah bersihnya hati kita selain daripada memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita kada merasakan apa-apa lagi, kada merasakan apa-apa. Amun orang tuh kada merasakan apa-apa adalah nya berharap dengan makhluk. Amun sebijian awaknya ini nah, sabarataan ajanya aku nih Pakir dan dilihat seberataan itu adalah kenyataan daripada kebesaran Allah Ta'ala seberataan. Sedangkan yang memberi itu nampak, maka dia kada bisa lagi berharap dengan yang lain. Kenapa? Karena yang lain itu hilang, tenggelam di dalam kebesarannya tadi. Itulah ikhlas yang sebenarnya nanti kalau orang itu mencapai keikhlasan yang sebenarnya. Sehingga geraknya, diamnya, ingat harusnya. Kada bisa lupa lagi itu di makam itu. Orang itulah kalau sudah melihat keelokannya Allah Ta'ala pasti cinta. Dan cinta itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Bila cinta itu kegenangan terus tuh. Kadang mungkin orang cinta itu kada kegenangan. Dan bila orang cinta itu pasti memandang ke atas, ke bawah, ke gia kah. Pasti orang itu tak ingat lawan yang dicintainya ialah. Sedangkan yang diberikan cinta ini diri kita seorang. Diri kita ini nah bukti cintanya Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya dua orang musahadah itu, bila pian musahadah di jalur tauhid seperti itu, pian merasakan seluruh pekerjaan pian ini nampak kebesaran sifat dan apa Allah Ta'ala. Tapi kalau pian musahadahnya di Nur Muhammad tuh nampak sebijian awak pian ini Nur Muhammad. Itu rahmat sebertaan. Rahmat sebertaan pian lihat, kada ada lagi yang lain. Kada ada lagi yang lain. Maulah kita kada ingat. Amun sebijian ampun kita ini, ampun sidin sudah kita dinampakakan. Kada bisa lagi kita kada ingat. Kada bisa kita kada ingat. Bagara kita, badiam kita, bahinak kita, bekijip mata kita, sabar tahan, kada bisa ingat. Kalau musahadahnya baik di tauhid kah, di Nur Muhammad kah, sama aja. Hasilnya itu adalah kesempurnaan yang meliputi itu Nur Muhammad tadi, atau langsung terjadi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mulut kita inilah kada bisa mengucapkan itu nah, kada bisa luput mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang memelihara kita, menjahirkan apa? Dari asalnya kada ada menjadi ada, asalnya bisa bergerak menjadi kada bergerak. Kayak itu dijahirkan, namanya dijahirkan. Kalau kita bergerak ini dijahirkan. Asalnya kada bergerak, asalnya kada berucap. Jadi setiap orang yang senantiasa tenggelam di dalam musyahadah, baik itu Nur Muhammad kah atau di dalam sifat Allah Ta'ala, itu pasti dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena saking nampaknya itu kebesaran Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala dengan kita nih. Itu kehebatannya. Kalau jadi musahadahnya, kalau kita bujur-bujur mahaya itu pian luar biasa lezatnya pian.
Kada kawa pian membayangkan kelejatan di mana seseorang itu tenggelam di dalam kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Mudahan-mudahan kita sampailah. Wa ma khujun qaulihi sallallahu alaihi wasallam lil Muz'at radhiyallahu anhu. Jar Rasulullah apa? Akhlisil amal. Bersihkan amal engkau jar Rasulullah. Yaziuka minhul kalil. Sedikit jaikan beramaliyah. Cukup jar Allah ta jar Nabi. Iya jar ulun tadi, bila orang itulah sudah di makam yang seperti ini, di makam ingat terus dengan Allah Ta'ala, sedikit jaba amalnya apa? Menggerakkan mulutnya misalnya, menggerakkan tangannya, langsung tajali yang dizikiri. Itulah jar ulun tadi, zikir jat minyak sebijian awaknya tuh ingat terus dengan Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir sampai beliuran, ini ada sekali begiriknya ya sudah kayak lampak sebagian awak ini menurutinya, mengikutinya. Kenapa? Karena dia merasakan bahwasanya seluruh badannya ini memang benar-benar diliputi. Jadi kalau orang itu dibukakan kasab lah, dibukakan waktu kita berzikir inilah. Kita itu waktu berzikir yang dalam keadaan yang seperti inilah. Pian itu sekali aja mengucap Allah itu. Allah aja pian mengucap itu. Ini seluruh batang tubuh kita ini mengikutinya, mengiringinya. Allah aja kita. Mengiringinya seluruh puri-puri kita. Kalau dibukakan pian mendengar dengan telinga lah pian mendengar itu kada. Karena setiap suara yang keluar itu nanti meliputi kita, hilang kita di dalam suara itu, disitulah kita mendengar di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Itu namanya terbuka sifatnya Allah Ta'ala. Makanya kalau kita itu surangan pian digerakkan je tangan pian habis berzikir itu, tangan pian nang halusnya berzikir, pian bunyikan. Ini kan kada kedengaran. Tapi kalau pian suranganan kedengaran, nyaring kedengarannya. Kalau jadi zikirnya dan bunyinya Allah aja pian. Misalnya pian bunyikan Allah misalnya, itu berbunyi dia Allah. Seperti itu. Kalau dibukakan, kalau sudah mesra. Tapi kadang kita tuh kan rasanya biasanya itu seperti itu. Makanya kalau setiap khutbah itulah pian, kalau sudah jadi zikir pian berjalan ya. Berjalan detak jantung kita itu sama dengan sandal bunyi betis kita itu. Pian bunyikan dup, itu bunyinya Allah. Dup bunyinya Allah. Setiap langkah kita itu pasti bergetarnya sampai ke atas. Dan apabila sudah mesra dengan kita itu bunyinya sampai ke jantung kita. Sampai pian berdiri itu nah. Kayak ini aja kita, kan usah yang lain. Pian yang manusianya sudah mesra dengan zikir. Ulun bunyikan ini pian kadang mendengar latok. Pasti bunyinya Allah. Kada ada orang tok, kada ada orang Allah. Makanya zikir orang yang sudah di makam ini kada pian melihat kada di mulutnya, karena dia menggerakkan tangan itu memesrakan di apalnya, ingat dengan apal Allah Ta'ala. Ketika dia menurunkan, dia ingat iradatnya Allah Ta'ala. Terus seperti itu ketika dia membunyikan, mendengar dia bunyi itu. Mendengar bunyi itu, dia mesra dengan bunyi tadi didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia memandang hakikat, lalu dibunyikannya Allah aja. Allah nak menggerakkan, Allah nak menghendaki, Allah nak menandaki mendengar. Sehingga hatinya penuh dengan itu, mesinnya Allah. Sehingga yang masuk itu keluarnya pasti Allah di dalam hatinya. Itu namanya kalau kita merasa makan, memasrahkan zikir. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, bunyikan dulu Allah. Bunyi kendaraan Allah. Bunyi kendaraan, bunyi apa aja kita dengarkan dulu, mesrakan dulu pendengaran kita, penglihatan kita, supaya bujur-bujur kita ini di dalam wahdatus suhud, bujur-bujur. Ada kita ini kan biasanya bermamai mendengar bunyi kendaraan kan apalagi nyaring, wah bungul gitu aja. Nah, sampai di dalam, ini belum kita sampai ke makam itu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukanya futuhat, terbukanya pintu ma'rifat. Walhasil kita ini beribadah semampu kita lah. Ingatakan semampu kita. Ikhlas kada ikhlas, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan dan tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu ma'rifat, ala kulli hal, terserah Allah Ta'ala. Karena dibukakan kah? Kada jadi masalah bagi kita. Tugas ulun ya Allah Ta'ala berbuat taat sudah. Ada usah belajar ma'rifat dan tinggi-tinggi kan. Bingung ulun gue belajar ma'rifat, timbul ulun gila. Nah itu misalnya ada usah belajar. Nah bila sembahyang waktu sembahyang. Bila waktu berzikir, kada usah nangano ini. Istiqamahkan dulu waktunya, baru nanti diberikan nur oleh Allah Ta'ala di dalam hati kita. Di situ baru kita dibukakan paham namanya. Ilmu tidak dipahami, tapi yang kita harapkan adalah kita itu diberi paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya dapat diberi paham itu apa? Diamalkan dulu ilmunya itu. Baru diberikan Allah Ta'ala pemahaman. Bukan kita yang memahami. Insyaallah.
Sinilah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana si'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ampun maaf.